الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الحامدين حمد الراضين حمد المستغفرين الحمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Al-Mukarram Bapak Doktor yang sama-sama kita muliakan, hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Watan Muslim Center Nusa Tenggara Barat, dan pendengar kaum muslim muslimat RI Mataram dimanapun berada rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah bersama menunaikan kewajiban salat subuh secara berjamaah, dan mari kita melanjutkan i'tikaf kita, memasang niat i'tikaf kita, melanjutkan kajian umum di pagi hari ini. Salat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya serta umatnya, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dan pendengar rahimakumullah, kajian kita pagi ini bersama Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Abdul Fattah M.Fil'i yang akan melanjutkan kajian Ulumul Quran. InsyaAllah kajian kita sampai dengan waktu syuruk, dan mari kita membuka dengan bersama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa rasulina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada hudah ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa qala ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Wa syarrun nasi man tala umruh wa sa'a amaluh, au kama qala fi riwayah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para hadirin hadirat, mustamin mustamiat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, dalam kesempatan hari Senin subuh yang mulia ini, bertepatan dengan momentum hari yang sangat baik, yakni tanggal 10 bulan 10 2022. Jadi angka yang sangat indah sekali disebut ini. Dan di lain sisi di bulan atau tahun hijriyahnya bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1444 Hijriyah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir untuk melanjutkan salah satu kajian kita, yakni kajian Ulumul Quran, yang dalam kesempatan momentum ini para hadirin hadirat mustamin mustamiat izin yang akan sampaikan kembali satu pembahasan terkait dengan pertanyaan jamaah kita ya dalam pertemuan sebelumnya, yakni perbedaan antara tafsir dengan tadabbur. Ya mungkin nanti kita singgung sedikit terkait dengan tafsir, takwil dan tadabbur. Dan ini memang sangat penting sekali, sehingga
akan menjadi pedoman buat kita insya Allah ya, mulai pada waktu-waktu mendatang, sehingga Al-Quran ini akan senantiasa menjadi kitab suci, menjadi pedoman hidup kita yang penuh dengan hukum, di lain sisi juga penuh dengan hikmah kehidupan sesuai dengan siapapun umat Nabi besar Muhammad SAW ini yang ingin mengkaji dan mengamalkan dalam kehidupan masing-masing, kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semua, dan kita diberikan juga semacam kekuatan untuk berusaha mengkaji ilmu-ilmu agama dan melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rahman ya Rahim. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua tiang pelungguh sami, mustamin mustamiat, segenap pendengar radio Pro RRI Mataram yang dimanapun juga berada, mudah-mudahan kelak di hari akhirat kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang beruntung, yakni mereka yang mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Bahkan tidak hanya dosanya diampuni, surganya pun ditempatkan berdekatan dengan surganya para nabi dan rasul, lebih-lebih rasul Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Al muslimun wal muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Memang kalau kita berbicara tentang kitab suci ini, semua kita sepakat bahwa kitab suci Al-Quranul Karim merupakan kitab pegangan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Di dalam beberapa ayat Allah katakan, misalkan dalam surat Al-Isra, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Di satu sisi bahwa Al-Qur'an ini dijelaskan secara spesifik, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk, memberikan pedoman yang jelas, yang nyata bagi orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman. Dan sekaligus Allah berikan penjelasan bahwa orang-orang yang beriman itu annalahum ajron kabiro, pada hari akhirat kelak mereka akan memiliki ganjaran atau pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Jadi para hadirin, kalau kita mengimani Al-Quran dan hari akhirat, maka idealnya kita sebagai orang yang mukminin atau orang yang dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya dalam beramal tidak memikirkan apa yang saya dapatkan hari ini. Yang kita pikirkan adalah setidaknya manfaat di hari akhirat kelak. Ada investasi akhirat. Pelungguh datang subuh ini misalnya ke masjid, maka tidak kita kemudian berpikir, wah nanti siapa tahu saya ketemu dengan ada orang yang berpengaruh di NTB ini, ada orang yang bisa nanti merekomendasikan saya dapat SK jabatan umpama. Kalau ada seperti itu, ya mungkin pelungguh beruntung, dan untungnya paling tidak boleh jadi betul di SK-kan menjadi pejabat di NTB ini umpama misalkan, atau dimanapun. Tapi pertanyaannya, apakah dapat di hari akhirat kelak? Karena kita tadi niatnya sudah pasang di dunia soalnya. Boleh jadi dapat dan boleh sangat besar sekali tidak dapat, karena niatnya innamal a'malu binniyat di dunia tadi. Nah idealnya kita menurut Al-Quran, beberapa ayat yang ada dalam kitab suci ini, dalam beramal kita harusnya mengharapkan pahala di akhirat kelak. Di samping yang terpenting dari segalanya adalah mengharapkan maghfirah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi di lain sisi, misalkan di dalam surah Al-Baqarah ya, yang sering dibaca oleh para masyayikh kita, para alim ulama, para kiai tuan guru kita, tentang peringatan nuzul Quran umpamanya. Sering ayat dibaca ya sebagai rentetan dari ayat puasa, misalkan Al-Baqarah 184 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan suci Ramadan sebagai bulan yang penuh kemuliaan dan keistimewaan, di antara ciri keistimewaan dan kemuliaannya Allah percayakan
pertama kali kitab suci Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan tersebut. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Ternyata ini tidak hanya seperti ayat sebelumnya para jamaah, hanya berlaku memberikan faidah, memberikan maslahat dan manfaat buat orang beriman saja, tetapi hudal linnas, memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Begitu juga Al-Quran tidak hanya secara umum menjadi kitab petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di sini kalau cendekiawan sekarang ya pernah menyebut kata ini, seperti M. Ainun Najib misalnya, kebetulan kami bawa ada kitab yang ditulis oleh beliau, tapi nanti kita jelaskan pada saatnya. Kenapa di sana tidak dikatakan hudal lil mufassirin, hudal lil ulama, hudal lil muhaddithin, hudal lil fuqaha misalkan? Kenapa Al-Baqarah 185 tidak mengatakan Al-Quran turun ini hanya untuk menjadi petunjuk buat para mufassir yang tinggi ilmunya, buat para muhadis yang hafal ribuan hadis, baik ilmu riwayah ataupun ilmu diroyah, ilmu mustalahil hadis. Atau kenapa juga tidak Allah katakan hudal lil fuqaha, sebagai petunjuk bagi para faqih yang hafal kandungan-kandungan Al-Quran dan hadis terkait dengan hukum-hukum, baik hukum i'tiqadiyah ataupun hukum amaliyah yang wajib dilaksanakan oleh manusia. Tapi Allah katakan hudal linnas. An-nas ini merujuk kepada semua macam manusia, semua tipologi manusia, semua kadar keilmuan manusia. Cuma yang membedakan ada memang mereka yang beriman, ada juga mereka yang tidak beriman. Dengan kata lain para jamaah, Allah tegaskan bahwa Al-Quran ini menjadi petunjuk tidak saja buat orang yang beriman. Dan orang beriman ini juga bisa dikelompok-kelompokkan kembali. Ada orang beriman yang tinggi ilmunya, yang kuasai berbagai macam ilmu untuk menjadi seorang mufassir, karena kita bicara ulumul Quran hari ini misalkan. Mana contohnya? Misalkan ilmu harus dikuasai oleh seorang mufassir. Ya, dalam beberapa kitab disebut banyak sekali. Yang terutama adalah ilmu bahasa Arab, lengkap dengan berbagai variannya. Ilmu berbahasa Arab, ilmu bahasa Arab. Kenapa harus ilmu bahasa Arab yang dikuasai oleh mufassir pertama kali para jamaah? Agar bisa kita menafsirkan Al-Quran. Semua orang, terutama kita orang beriman, mengetahui sedalam-dalamnya bahwa tidak ada kitab suci Al-Quran ini yang tidak berbahasa Arab. Pasti yang namanya mushaf Al-Quran itu berbahasa Arab. Dia tidak berbahasa Indonesia, tidak juga dia berbahasa Eropa, tidak berbahasa Inggris, tidak berbahasa Indonesia atau Melayu, atau tidak berbahasa yang lain, tapi dia berbahasa Arab. Makanya dalam konteks ini Bapak Ibu, pernah dulu ada orang yang punya pemikiran nyeleneh barangkali setelah sekarang ini mau viral begitu ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Dari Indonesia ada orang yang ya katakanlah cendekiawan, tapi mungkin nggak tahu gimana pemikirannya. Dia mencoba mengusulkan bagaimana kalau Al-Quran ini, terutama ketika kita menjadi imam, itu tidak dilafalkan dan bahasa Arab aslinya katanya. Pernah terjadi bahkan di Jawa Timur, di Malang kalau nggak salah. Sempat rame waktu itu kurang lebih 10 tahun yang lalu. Jadi Al-Fatihah barangkali mohon maaf karena ada beberapa orang juga karena dialek, ya kita bicara pertemuan sebelumnya tentang 7 dialek, ya 7 bahasa, ya sab'atu ahruf. Al-Quran diturunkan ya pada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan 7 huruf, 7 dialek pemaknanya, dan mengatakan 7 kandungan atau 7 segi, pernah kita jelaskan hal itu. Nah bagaimana orang Indonesia, kan dialeknya di beberapa tempat, dan kami simak sendiri tahun 96 Bapak Ibu ketika kami kuliah di Jogja, itu ada imam kami orang Jogja asli. Mohon maaf bukan berarti kami ini melecehkan atau tidak, ini fakta kami cerita tanpa bermaksud menjelekkan satu suku tertentu, tapi ini bahwa kemampuan pribadinya. Yang Jogja ini takmirnya ya orang dari Jogja tamatan SMP, tapi karena di masjid ini daerah Sorwajan namanya, nggak ada yang jadi imam. Dan kami ini kan diseleksi dari 27 provinsi se-Indonesia saat itu, masih masa akhir Pak Harto, belum ada 33 atau 34 provinsi seperti hari ini, masih 27 saat itu.
Terus kan kita dianggap anak baru balik itu umur 17-18 tahun kan dia jadi imam. Cara bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil ngalamin, begitu. Kurang lebih mohon maaf ini kami simak sendiri karena kami jadi makmum. Yang bajang-bajang kita malu kena berjorak saling gini-gini di belakang, saling injak kaki itu. Sah nggak sholat kita ini katanya. Karena ini ada alumni pesantren Perinduan Madura, hafal sekian juz Al-Quran. Kok iya jadi imam katanya, jadi nggak khusus orang sholat biur ya. Ya sampai yang terakhir itu gairil magdubi ngalaihim waladolin. Bilang amin apa ngamin gitu ya. Jadi subhanallah. Ini satu bukti nyata memang tidak bisa dipaksa. Beberapa dialek tertentu apalagi di Indonesia ini, terutama orang generasi zaman dulu ya pra kemerdekaan udah pernah ngaji kayak kita begini, mungkin mohon maaf memang ya dialeknya nggak bisa dirubah ya seperti itu. Waladolin amin yang ngamin katanya. Iya. Ya di sini kaitannya dengan masalah mufassir. Jadi orang kalau memiliki kemampuan maaf agak menengah atau bahkan rendah seperti ini, tentu dia tidak bisa menjadi ahli tafsir. Kenapa? Cara pengucapan bahasa Arabnya saja masih maaf belepotan misalkan. Bagaimana dia harus menguasai kaidah bahasa Arab, nahwu sorob dengan lengkap variannya yang sangat rumit itu, balaghah, badi', ma'ani, bayan misalnya. Sedangkan menjadi seorang mufassir ini harus menguasai itu, bahasa Arab lengkap dengan segala macam kaidah yang ada di dalamnya. Baru berikutnya ada ilmu asbabun nuzul harus dikuasai. Ada ilmu qiraah, ada ilmu nasikh mansukh, ya, ada juga ilmu mustalahil hadis, ilmu hadis dirayah riwayah. Kenapa? Karena ya apa istilahnya ya, antara Al-Quran dan hadis nabawi ini tidak boleh dipisahkan. Jadi Al-Quran menyebutkan kandungan hukum tertentu, misalkan perintah sholat, maka penjelasannya, perinciannya, tafsirnya itu menggunakan hadis Rasulullah SAW. Makanya ada juga kelompok yang izin itu mengatakan ada kelompok ingkarus sunnah di Mesir, misalnya Dr. Taufik Siddiqi kalau nggak salah menjadi pelopornya, ya dia menghembuskan pandangan hadis ini banyak palsunya, jadi mendingan dosa kita pakai hadis. Nah justru satu sisi itu menyesatkan, kenapa? Karena kitab suci Al-Quran ini kalam ilahi, yang membuat bukan Rasulullah, apalagi manusia sekelas kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memahaminya itu butuh alat bantu yang lain, sumber informasi yang lain, dan sumber terkuat dan yang paling akurat adalah hadis-hadis sahih yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Tapi maksud tiang pada kesimpulannya, menjadi seorang mufassir ini mudah apa tidak Bapak Ibu? Pelunggu mampu nggak masuk kategori ini? Kuasai bahasa Arab, kuasai ilmu nasikh mansukh, ilmu usul fiqh dan fikih lengkap, lebih-lebih 4 mazhab misalnya. Jangan menganggap Ahlus Sunnah wal Jamaah saja doang, lagu sairan imam mazhabnya den tahun, enggak tahu begitu misalkan. Belum ilmu tadi ya, tarikh, ilmu Masya Allah luas sekali. Kesimpulannya kita tidak mampu, berat sekali menjadi seorang mufassir. Makanya jangan suka kita remehkan orang saat ini, baru tahu baca Quran dan terjemahannya salahkan orang lain, nauzubillah min zalik. Nggih. Jadi kesimpulannya itu. Tapi pertanyaannya, apakah Al-Quran turun buat para mufassir yang berat ini? Kalau misalkan Al-Quran ini diturunkan hanya untuk mufassirin, kita ada berapa jumlah penduduk muslim di NTB ini Bapak Ibu? Sekitar 4 hari yang lalu kami mengikuti semacam apa ya, pencerahan lah, edukasi dari Badan Pengawas Pemilu di NTB Bawaslu di Hotel Grand Madani. Jumlah pemilih 2024 besok diprediksi 4 juta orang, ya, termasuk pelunggu insya Allah. Karena itu dianjurkan harus segera mendaftarkan diri bagi yang nggak ada namanya, daftar pemilih tetap. Ini bukan ini ya, karena kita harus hormati pemerintah juga. Tapi maksud tiang, ini jumlah pemilih tetap 4 juta. Pertanyaannya, dari 4 juta orang ini yang menguasai bahasa Arab lengkap, ilmu nasikh mansukh, ya ilmu usul fiqh, ilmu fikih, ya ilmu hadis riwayah dan dirayah, ada berapa orang? 50% kah kira-kira Bapak Ibu? Adakah 2 juta orang yang menguasai itu semua? Atau bahkan apakah cuma 10 orang misalkan para masyayikh kita, tiang aja tidak termasuk di sana. Kesimpulannya berarti kalau memang Al-Quran ini sebagai petunjuk buat manusia atau mufassir umpama khususnya, berarti kita tidak termasuk dong kelompok ini. Begitu juga selanjutnya menjadi, apakah Al-Quran ini menjadi petunjuk buat ahli fikih,
ya, ataukah menjadi al-muhadditsin, ahli bidang hadis misalnya. Makanya subhanallah, dengan rahman rahimnya Allah, Allah katakan hudal linnas. Al-Quran ini tidak hanya petunjuk buat ahli tafsir, Al-Quran ini tidak hanya petunjuk buat ahli hadis, bukan hanya petunjuk buat ahli fikih, usul fik, ahli sejarawan, ilmu tarikh dan sebagainya, tetapi buat kita semua, buat orang yang beriman, bahkan buat orang tidak beriman pun mendapatkan petunjuk, ya hudal linnas, menjadi petunjuk buat seluruh umat manusia. Nah, karena itu para jemaah dirahmati Allah, disinilah penting betul sekali antara tafsir dengan tadabbur. Yang sampaikan muqaddimah tadi untuk mengatakan pentingnya tafsir dan terlebih juga tadabbur untuk memahami, menghayati, mengimani seluruh ayat-ayat Al-Quran kita sebagai al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Nah, al-mukarramun dirahmati Allah, dalam kesempatan ini karena ingin tiang sampaikan lebih detail sedikit tentang tadabbur, ya. Memang satu landasan normatifnya sebelum kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa kesempatan ayat selalu mengingatkan kita, ya, untuk melakukan tadabbur terhadap kitab suci Al-Qur'an. Umpama misalnya di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 82, Allah katakan afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka tidak melakukan tadabbur terhadap Al-Qur'an? Justru ini semacam pertanyaan dari Allah. Afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapa manusia, mengapa orang beriman terutama tidak melakukan tadabbur terhadap kitab suci Al-Qur'an? Di sini arti kata tadabbur ini secara umum para hadirin hadirat bisa berarti mendalami atau juga menghayati. Di mana beda menghayati dan mendalami Bapak Ibu? Kira-kira lebih mana kita butuhkan hari ini, mendalami saja atau menghayati saja? Atau dua-duanya? Mendalami makna tanpa menghayati, atau menghayati makna tanpa mendalami, atau kedua-duanya? Bagus sekali, kedua-duanya. Pertanyaannya mudah nggak kedua-duanya? Mendalami secara mendalam itu wilayahnya mufassirun, ahli tafsir Bapak Ibu, yang paham bahasa Arab tadi. Sekali lagi, yang mampu melakukan pendalaman makna Al-Quran ini karena ilmunya yang luas adalah al-mufassirun. Mereka para ahli tafsir. Ya, kita hanya menerima hasil tafsiran mereka. Makanya banyak para tuan guru kita kan bergantian, kita Senin, Selasa, Rebo, subuh-subuh di sini kan melakukan tafsir ayat, menjelaskan kepada kita. Dan itu bukan beliau hanya menyampaikan ulang saja, membaca ulang dan menjelaskan kepada kita, kan begitu. Nah, karena itulah ada yang mengatakan menghayati. Menghayati satu sisi ini tidak perlu pendalaman yang mendalam. Pemahaman mendalam tidak penting. Yang penting adalah keimanan, hati dan iman yang hadir di sana. Umpama misalnya ketika, maaf, sekarang kan bulan Maulid, nggih. Kemarin tiang pas tanggal 12 Rabiul Awal 2 hari lalu 2 undangannya, Lombok Timur sama Mataram. Paginya ke Lombok Timur, siangnya lari ke Lombok Barat ke Mataram. Masih juga ada undangan di akhir nanti. Mungkin pelungguh ada yang sedang memperingati Maulid Nabi. Ada yang kemarin di daerah Mataram ada juga ya suaranya itu di Skarbele dan mana lagi. Ada mungkin besok, mungkin ada jadi hari ini mungkin. Atau ada yang bahkan tidak sama sekali, betul enggak? Ada yang tidak melaksanakan Maulid kan? Ada, dengan pertimbangan itu tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksud yang begini kaitannya dengan menghayati sekarang. Di antara ayat yang sering disampaikan oleh para masyayikh, oleh tuan guru kita saat peringatan Maulid, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita jadikan jadi teladan dalam hidup kita, itu dalam surat Al-Ahzab ayat keberapa? Ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik
Buat siapa? Satu, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Buat mereka yang ingin mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama di hari akhirat. Terutama yang kedua agar dia selamat dari akhirat kelak. Dia mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsira. Dan buat mereka yang ingin mengingat Allah, ingin berzikir dengan menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mendapatkan faedah dari itu semua. Para jamaah, kalau mufassirun ingin menafsirkan ayat ini maka panjang penjelasannya. Sekali lagi maknanya sangat mendalam. Satu contoh yang dilakukan, karena ini memang bahasa Arab ayat ini kan, lakod. Apa sih huruf lakod itu? Apa hakikat lakod? Lakod kana. Ini kana wahwatuha namanya dalam bahasa Arab. Ini dalam bentuk madi dia. Bentuk mudhoreknya yakunu. Kenapa di sini misalkan Allah tidak katakan laqad yakunu fi Rasulillah? Nah, ternyata secara bahasa sederhana di pesantren dulu, kalau kata laqad bertemu dengan kana bentuk madhi itu berarti sungguh-sungguh, atau bahasa kita sungguh. Laqad kana fi Rasulillah berarti Allah menguatkan, mentaukidkan dan kata laqad kana itu bahwa ada suri tauladan yang baik dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi para jamaah, kalau misalkan Allah menggunakan ayat ini dengan kata laqad yakunu fi Rasulillah uswatun hasanah, beda artinya, beda maknanya, dan beda juga mestinya apa yang kita lakukan. Kenapa? Dalam bahasa Arab kata laqad bertemu dengan fi'il mudhoreknya kana wahwatuha itu menjadi yakunu, maka artinya tidak lagi sungguh-sungguh. Tapi artinya apa? Kadang-kadang. No. Berarti kadang menjadi suri tauladan, kadang tidak menjadi suri tauladan. Ya kenen kurang lebih. Ini wilayahnya mufassir yang menyampaikan ini. Laqad kana itu sungguh-sungguh, tetapi kalau laqad yakunu berarti kadang iya, kadang enggak. Kadang benar, kadang tidak. Rasulullah ini bisa menjadi suri tauladan, beda maknanya. Tapi Allah menggunakan kata laqad kana, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah ini suri tauladan yang baik. Tadaburnya bagaimana sekarang? Maka penghayatan kata kuncinya. Afala yatadabbarunal Qur'an. Di dalam surat Muhammad sendiri ayat 24 Allah katakan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Mengapa mereka tidak pernah menghayati, tidak pernah mengimani, merenungi dengan keimanan yang tinggi ayat-ayat Al-Quran tersebut. Am ala qulubin akfaluha. Bahkan Allah juga mengakhiri pertanyaan di surat Muhammad ayat 24 ini, apakah hati mereka sudah terkunci? Am ala qulubin akfaluha. Dengan kata lain, boleh hari ini kita sering tilawah Al-Quran. Menurut para ulama yang mengusung pentingnya tadabbur Al-Quran ini para jamaah, tetapi kalau kita tidak pernah menghayati bacaan itu, maka Allah katakan am ala qulubin akfaluha, berarti orang ini sudah terkunci hatinya. Terkunci hatinya. Dengan makna lain para jamaah kembali ke maulid sekarang, mohon maaf, bukan berarti karena tiang ini pro maulid ya, bahkan dalam tanda kutip mengharuskan orang kalau mampu maulid yang bilang, dengan makna yang hakiki, tapi ya bukan berarti kita jor-joran makanan, tidak. Yang kata kuncinya adalah mengingat sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Kita sebagai umatnya harus lebih tahu dibanding umat yang lain. Karena di negara barat sana banyak profesor Bapak Ibu belajar secara rinci kehidupan Rasulullah. Tetapi tujuannya lain, memutarbalikkan fakta. Bahkan ujungnya adalah memfitnah Rasulullah dan memfitnah umat Islam. Ada banyak contoh. Misalnya ada namanya Profesor Duncan McDonald namanya. Namanya saja udah McDonald, identik dan makanan kan. Makanya kadang-kadang pelungguh kalau bisa, bukan berarti yang menganukan ini ya. Ya waspada saja gitu. Ada namanya McDonald di situ. Duncan McDonald. Mungkin McDonald juga dia mengambil dari tokoh ini. Tapi kurang baiknya tokoh ini apa Bapak Ibu? Dia pelajari kehidupan Rasulullah, dia profesor. Tapi apa dia katakan? Mestinya orang yang mempelajari kehidupan Muhammad harus waspada. Kenapa? Menurut dia Muhammad ini punya sakit jiwa.
ada patologi psikologis. Harus kita teliti urat sarafnya Muhammad itu. Jangan-jangan dia sakit jiwa. Dia mengaku sebagai orang hebat, seorang nabi. Dia mengaku membawa wahyu. Coba, itu kesimpulan dia. Supaya orang menjauhi Nabi Muhammad, supaya orang menjauhi Al-Quranul Karim. Maksud kita tiang, Pelunggu Sami, terkait dengan maulid itu maksud tiang. Kalau tidak dengan maulid, pertanyaannya, dalam setahun ini berapa kali kita belajar membuka kitab biografi Nabi Muhammad? Jujur kita jawab coba. Kalau di UIN Mataram ada namanya Prodi Ilmu Quran dan Tafsir. Seminggu sekali paling tidak mereka belajar ya tentang Sirah Nabawiyah. Tapi kita ini umat Islam ini, kapan kita dengar, kita simak Tuan Guru kita menjelaskan ya sejarah lahir dan wafatnya Rasulullah lengkap dengan bagaimana contoh-contoh dari akhlak beliau yang sangat mulia itu. Mungkin kalau tidak 1 tahun dalam maulid ini tidak pernah, jangan mohon maaf. Ada tapi sedikit yang melakukan itu di kampus, di pondok pesantren. Tapi kan kebanyakan kan tidak seperti itu. Makanya mohon maaf, walaupun Allah sudah mengatakan sungguh dalam diri Rasulullah ada suri toladan yang baik, namun kita faham itu, fahamnya hanya sebatas otak saja atau kognitif istilah orang sekarang. Kalau kita tidak lengkapi dengan tadabbur Al-Quran. Makanya pentingnya tadabbur Bapak Ibu, para hadirat, di satu sisi dia tidak perlu mengetahui rincian ayat-ayat itu dengan kayak tadi bahasa Arabnya. Kok harus ada kata lakot dengan kana, dengan yakunu. Yang terpenting adalah tahu makna umumnya, tetapi dia mengimani dan melaksanakannya. Izin, ini salah satu mushaf yang ditulis oleh ya kiai di Jawa dan termasuk langka. Kalau pelungguh misalnya bertanya hari ini, mana sih kitab-kitab yang termasuk kategori atau kitab tafsir yang ada hubungannya dengan tadabbur Al-Quran? Maka tidak banyak jumlahnya Bapak Ibu. Ciri-cirinya bahwa kalau pelungguh ingin misalnya mengetahui ada sebuah kitab tafsir, dan di dalam kitab tafsir itu lebih banyak mengarahkan kita kepada keimanan dan akhlakul karimah, menjalankan pesan moral dalam ayat itu, maka secara umum kitab itu termasuk dalam kitab yang mengarahkan pada tadabbur Al-Quran. Namun pada umumnya lebih banyak kepada ilmunya saja, ya tafsirnya saja, ungkapan makna saja. Nah, mana contohnya di Indonesia? Nah, salah satu ini ditulis oleh ada 2 kiai di Jawa beradik kakak, yang namanya satu Kiai Haji Ahmad Fuad Effendi. Beliau mantan ketua Ikatan Pengajar Bahasa Arab Indonesia. Dan yang kedua yang sering dikenal sebagai Cak Nun, adiknya nomor 3 Kiai Haji Muhammad Ainun Najib. Tapi bahasa populernya kemarin Muhammad itu menjadi MH, padahal aslinya Muhammad Ainun Najib. Ya, tapi dia aslinya Muhammad Ainun Najib, kerennya menjadi MH Ainun Najib atau bahasa singkatnya Cak Nun, dan termasuk tokoh yang keras dulu mengkritik Pak Harto tanpa takut. Nah, mereka atau beliau berdua itu menulis dengan bahasa Indonesia mushaf Al-Quran yang diberi judul Mushaf Al-Quran Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan. Mushaf ini ditulis ya berbahasa, tentu bahasa Arab, ada bahasa Arabnya untuk ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan bahasa aslinya. Namun untuk petikan makna-makna tadaburnya ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Kenapa Bapak Ibu? Karena ruh tadabur tadi adalah penghayatan. Dengan bahasa apapun tadabur ini dibenarkan. Tafsir juga umumnya awalnya berbahasa Arab. Tapi kan sekarang juga kan banyak tafsir menggunakan ya bahasa masing-masing kaum supaya lebih paham kan begitu. Ada tafsir bahasa Indonesia juga, seperti tafsir yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab berbahasa Indonesia, tafsir Al-Misbah. Ada tafsir An-Nur oleh Profesor Allah Yarham sudah wafat, Profesor Dr. Kiai Haji ada As-Siddiqi namanya dari Aceh, Hasbi As-Siddiqi, betul sekali. Dan masih banyak contoh tafsir-tafsir yang lain. Nah, sedangkan kembali ke tadi, kitab tadabbur Al-Quran ini ditulis oleh Kiai Ahmad Fuad Effendi dan Muhammad Ainun Najib, ini berbahasa Indonesia. Nah, di sini lebih jelasnya Bapak Ibu izin yang sampaikan perbedaan nyata dari kedua tadi antara tafsir dan tadabbur. Di sini misalkan disebut ya bahwa kata tadabbur itu berasal dari kata dabaro.
Atau berikutnya adbaro yang berarti membelakangi. Maaf, bahkan sering kita dengar ada istilah dubur. Dubur itu tidak ada di depan, tapi dubur itu maaf di belakang. Jadi tadabbur itu juga pecahannya dari kata itu. Walaupun maaf jangan kita berpikir negatif dulu. Kemudian itu artinya bagian belakang. Sedangkan secara etimologis tadabbur itu berarti melihat dan merenungkan akibat atau akhir dari sesuatu di belakangnya, di kemudiannya. Jadi melihat ya sesuatu kemudian merenungkannya di belakangnya. Misalnya begini, kembali ke ayat tentang maulid tadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ila akhiril ayat. Bagi seorang mufasir tugasnya adalah apa? Ngecek bahasanya gimana. Ada nggak sebab nuzulnya ayat ini? Jadi keilmuan semua dia. Nah bagi kita boleh tamat SD, boleh tamat SMP, boleh melakukan tadabbur, tidak dipersyaratkan ketat. Ini kata beliau-beliau ini yang membolehkan. Yang terpenting apa? Merenungkan maknanya. Tahu makna umumnya dulu, terjemahannya tadi terutama maksudnya. Habis itu renungkan dia. Apa makna bagian akhir dari ayat ini untuk konteks pribadi saya sebagai orang yang beriman. Nah ini secara umum makna daripada tadabbur ini. Sedangkan perbedaannya dengan tafsir, beliau sebutkan ini sampai hampir 5 perbedaan. 1, tafsir ini menjelaskan makna dan maksud dari ayat. Jadi maknanya dari berbagai sisi tadi, sudah tadi. Kemudian yang kedua, sedangkan tadabbur menyingkap inti pesan dari ayat. Ayat tadi Al-Ahzab 21. Inti pesannya apa buat kita sekarang? Kalau mufasir tidak sampai menyampaikan itu. Pokoknya bahasanya, asbabun nuzulnya, ya kaitannya munasabah dan ayat sebelum sesudahnya. Tapi kalau tadabbur, inti pesan buat pribadi kita apa ayat ini? Ya bagi yang senang maulid, nah ini dalil maulid Pak. Ya kan? Tapi bagi yang maaf misalnya ya artinya menganggap maulid itu tidak ada zaman Rasulullah, ya ayat ini agar kita jadikan Rasul sebagai akhlak kita, teladan kita. Bukan berarti wajib maulid, salah ayat ini. Ya bagi yang berpandangan lain. Tapi intinya ada inti pesan di sana buat orang-orang yang beriman. Kemudian selanjutnya para hadirin dirahmati Allah, tadabbur ini yang kedua, ini bahwa tafsir itu diperuntukkan kepada orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhannya kayak seperti tadi. Sesuai kebutuhan. Maksudnya apa? Tafsir pun para jamaah nanti pada saat ini kita akan jelaskan lebih rinci, itu mengalami perkembangan-perkembangan. Ada namanya ya tafsir birro'i, ini biasanya tafsir belakangan ini. Ya, ada tafsir bil ma'thur itu yang awal-awal dulu, ayat Al-Qur'an ditafsirkan dan hadis Rasulullah. Sedangkan birro'i ini tafsir dan logika. Ada tafsir tafsir dengan ilmu pengetahuan, ya, ada tafsir fikih. Ada tafsir sufi, ahli tarekat menafsirkan Al-Quran. Ada tafsir falsafi, tafsir filsafat, sesuai kebutuhan. Dan tentunya mereka sesuai bidang ilmu masing-masing. Ini kalau perbedaan tafsir dengan tadabbur sekali lagi. Sedangkan kalau tadabbur ini para jamaah yang dirahmati Allah, ya, itu tidak seperti itu. Dia tidak membutuhkan ilmu yang tinggi sesuai dengan kecenderungan masing-masing mufassirnya. Kemudian kalau tadabbur, ya, yang dipentingkan adalah pemahaman umum terhadap makna ayat, niat yang benar dan kesungguhan untuk menemukan petunjuk. Jadi niat juga bermain di sana kalau tadabbur. Makanya kalau pelungguh misalnya mendengar ayat-ayat maulid contohnya tadi, ayat tentang kehebatan Nabi Muhammad agar kita berselawat, ya maka pasang niat kita yang baik. Apa maksudnya di sini? Nah tentu Al-Ahzab 21, kalau kita ingin tadabbur, membuka hati kita supaya tidak dikritik oleh Allah, am ala qulubin akfaluha tadi, maka saya berniat, saya harus menjadikan Rasulullah menjadi teladan dalam hidup saya. Nah ini juga penting Bapak Ibu disampaikan oleh para tuan guru kita ketika menyampaikan hikmah maulid Nabi mestinya. Di ujung penceramahnya kalau bisa ajak umat ini yang memperingati maulid ini tidak sekedar pesta pora saja, tidak hanya sekedar ngopi bareng saja, tidak hanya sekedar banyak renggi, banyak peyek, banyak ciput, banyak punti, macamnya, tidak hanya sekedar itu. Pasang niat. Pasang niat apa? Menjadikan Rasul sebagai suri toladan dalam kehidupan kita. Fa insya Allah kalau kita lakukan, maka kita akan mendapatkan barokah dan syafaat. Sebaliknya kalau tidak ditegaskan, kita pasang niat menjadikan Rasul sebagai toladan, boleh jadi maaf sia-sia maulid kita Bapak Ibu.
Kenapa? Karena tidak ada unsur tadabbur ayat itu yang masuk di sana. Wallahu a'lamu bissawab, wal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ampura Pak Doktor. Masalah dialek atau lagu untuk membaca Al-Quran gitu. Seperti teman-teman dari Jawa pakai dialek Jawa dan lagu perwayangan. Nah ini kalau tidak salah pernah tampil di istana. Nah misalnya kita orang Sasak pakai dialek Sasak dengan lagunya Gugur Mayang misalnya begitu Tuan Guru untuk membaca surat-surat Al-Quran itu. Nah ini mohon pencerahannya boleh atau bagaimana begitu, dan bagaimana kaitannya dengan MTQ begitu. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaannya ya. Dialek wayang tampil di istana. Harus kita tutup dulu alhamdulillah YouTube ya. Cukup dua ini ya. Ada yang lain? Cukup baik. Ya, cukup saja biar kita merenungi pesan Maulid itu ya lebih banyak. Baik, ada dua ini. Pertama terkait dengan dialek wayang, yang kedua terkait dengan MTQ. Ini aktual pertanyaan Pak Haji Saleh, ini luar biasa. Aktual dan cenderung sosiologis politis juga barangkali ya, mohon maaf. Tapi saya menjawab tidak berpretensi mengarah ke sana ke situ, izin ya insya Allah demi Allah ini demi agar ya kita saling berusaha memahami Al-Quranul Karim, ya segala pesan yang telah disampaikan oleh Rasulullah, kemudian SAW, perjalanan sejarah, ya perkembangan ilmu di dalam hazanah peradaban Islam hingga saat ini termasuk dalam kajian ulumul Quran. Yang pertama tentang pembacaan Al-Quran sesuai dengan dialek daerah tertentu yang bukan dialek Arab hari ini. Yang tiang pelajari dari beberapa referensi, kemudian tiang coba merenungkan tadabbur tadi, ya apa inti pesannya, kemudian apa niat yang akan kita pasang. Maka menurut kami pribadi seharusnya Al-Quranul Karim itu tetap dibaca dengan, kalau sekarang ada namanya qiraah sab'ah. Mungkin nanti pada saatnya kita sampaikan teori-teori umumnya, tapi tiang pribadi jujur tidak kuasai itu semua. Karena ada mata kuliah khusus yang berbicara qiraah sab'ah yang dikaji di PT IKI atau IIKI Institut Ilmu Quran di Jakarta. Dan menurut tiang seandainya ya kita memiliki banyak dana Bapak Ibu, kita memiliki ya katakanlah semacam tanah, uang, maka tiang pribadi demi agar memelihara ilmu Al-Quran ini harus kita perbanyak kampus-kampus yang fokus studi tentang ulumul Quran seperti PT IKI, IIKI itu, untuk merawat pemahaman kita dan merawat sanad-sanad ataupun riwayat-riwayat tentang qiraah Al-Quran ini agar tetap terpelihara hingga hari ini. Boleh kita memiliki pemikiran yang hebat, rasional, ada batas-batasnya. Boleh kita ingin mengembangkan kebudayaan kita, tapi juga ada batas-batasnya. Tidak boleh ditempatkan pada hal yang sembarangan, kecuali li ajli darurah. Mana li ajli darurah seperti tadi yang tiang cerita, menjadi imam karena dia juga dianggap kami ini orang-orang balik, bahkan tidak pernah ngaji. Kalau imam itu dia naik karena dia lebih tua kan, makanya bacalah Al-Quran Al-Fatihah ya sebagai rukun kauliyah Al-Quran, tapi dia logat yang memang dia tidak sengaja gitu. Ini menurut yang li ajli darurah la ba'sabih, tidak ada masalah. Tapi bagaimana kemudian ini untuk kompetensi kebudayaan, mari baca Al-Quran dan dialek Dompu dan dialek Mbojo, apa bahasanya, mohon maaf susah nanti, aduh astagfirullah. Nanti Yasin pakai bahasa Dompu gimana logatnya? Ya, aduh onas. Udah kesannya kurang bagus sudah. Bahasa Sasak juga bagi-bagi, Sasak Lotim, Lombok Tengah,
Lombok Barat beda Malik, Dasanagung beda lagi. Menurut yang kacau beliau jadinya ini, mohon maaf. Makanya sama dengan cerita tadi yang bahasa Arab yang ada pemikiran rasional, katanya Al-Fatihah diganti dengan bahasa Jawa atau bahasa Sasak, tidak lagi dan bahasa aslinya bahasa Arab. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, bareh puji Tuhan, unin Malik marah bahasa agama lain jadinya. Terus maaf sekali, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimar radha'ah. Di Indonesia kan itu kan ibu-ibu, wal walidatu yurdi'na auladahunna, ibu-ibu sebaiknya menyusui anaknya itu. Iya. 2 tahun sempurna, 2 tahun penuh bagi mereka yang ingin menyempurnakan susuannya. Pakai bahasa Sasak coba, gimana? Terus yang ngimami dan menggunakan itu, tidak menggunakan bahasa Arab aslinya. Fokus enggak pelungguh, yang yakin lah keureun Al-Qur'an ini ya, kok lain-lain raos. Subhanallah, mohon maaf, nanti di kepala kita manusia biasa, laki-laki normal, lain yang terbayang. Coba ayo. Ya Allah, astagfirullah. Burung pelungguh fokus sholat. Karena sudah ure bahasan baru niki. Makanya hikmahnya harus dan bahasa Arab asli, Pak. Harus dan logat asli Arabnya juga, Pak. Kalau tadi jadi permainan, dagelan jadinya, bukan lagi gamelan tapi dagelan, permainan. Ya ini menurut pendapat yang sila, ayo kita lihat cari mana yang membenarkan itu. Kalau yang termasuk yang tidak membenarkan itu, apapun alasannya, mohon maaf. Yang kedua, masalah dialek juga. Zaman Rasulullah SAW, ini yang saya ingin garis bawahi yang penjelasan kemarin, 7 dialek itu dibenarkan awal mula oleh Rasulullah. Kenapa? Karena liajli daruroh tadi. Antara Hisam dengan Umar bin Khattab hampir kelahi. Gara-gara Hisam itu membaca, sahabat Hisam membaca Al-Quran sama ayatnya tapi lain dialeknya. Dia mau pukul Hisam itu tapi dia sabar. Selesai itu dia pegang serbannya. Hisam, kok ente baca ini lain bunyinya? Maksudnya dialeknya gitu. Yo saya terima begini. Kalau gitu kita ke Rasulullah, saya kok menerima beda. Ketika di hadapan Rasulullah, ya mereka membaca ini dibenarkan, membaca ini dibenarkan. Hakadha unzilat, ya Al-Quran ini diturunkan ala sab'ati ahruf, diturunkan atas 7 ada dialek atau 7 kata tapi satu makna. Dalam perkembangan selanjutnya Bapak Ibu, terutama oleh Khalifah yang 4 Utsman bin Affan, melihat kemaslahatan lebih besar, sede manusia ini naneh, masing-masing bawa dialek masing-masing, sudah diseragamkan saja menjadi Mushaf Utsmani yang kita terima hari ini. Karena itu sejak terbitnya Mushaf Utsmani ini Bapak Ibu, harus kita baca dan logat Arabnya. Arab pun harus dan sabatu dengan qiraah sabah itu yang sudah riwayatnya jelas, supaya kita tidak permainkan bacaan-bacaan Al-Quran ini dan logat dialek masing-masing. Coba bayangkan Indonesia saja berapa suku, 13.000 suku katanya kurang lebih. Mun 13.000 suku ini orang muslim semua baca Quran dan sukunya masing-masing, ada 13.000 bacaan yang berbeda yang kacau beliau tadi. Nauzubillah min dzalik. Makanya menurut yang, mari kita luruskan niat, kita tadabbur Al-Quran, ya kita kembali ke ilmu tanpa tendensi apapun, kita tetap pelihara Al-Quran ini dengan 7 qiraat tadi. Karena itulah qiraat yang memiliki riwayat-riwayat yang sudah sahih, yang tidak perlu diragukan menurut para mufassirun atau ahli ulumul Quran. Dan yang kedua tentang MTQ, itu penting juga MTQ, berkaitan pertanyaan pelungguh ini Pak Haji. Di MTQ itu menurut saya juga penting ada maslahatnya, walaupun ada juga mengatakan itu maaf bid'ah. Tidak ada zaman Rasul orang memperlombakan Al-Quran lebih dan hadiah apa sepeda, hadiah apa umroh, hadiah apa haji, enggak ada zaman Rasul. Karena itu ini tidak benar, tidak usah dikerjakan. Suara wanita aurat, karena ada juga pendapat begitu, mohon maaf. Makanya di beberapa daerah atau negara tertentu tidak ada MTQ. Tapi kita perbaiki niat, li ajlil maslahah. Memang ini perdebatan tinggi istilahnya, mohon maaf. Ada nama salah satu ulama Najmuddin At-Tufi Bapak Ibu, dia berpendapat yang menarik sekali. Idza ta'aradatin nas wal maslahah quddimatil maslahah. Bahkan dalam kasus tertentu, jika antara nas Al-Quran dengan kemaslahatan terkesan bertentangan tapi dibutuhkan hari ini, maka dahulukan maslahat katanya, mohon maaf. Tidak hanya nas Al-Quran tetapi nas Rasulullah juga, sabda Rasulullah juga. Mana contoh, ini sebagai penutup ya, kita tahu ini hari Senin banyak kegiatan. Satu contoh Bapak Ibu, ini Mushaf Al-Quran ini, sila pelungguh buka Mushaf Rasam Utsmani, Mushaf Utsmani kita hari ini.
Ya, ini yang jadikan contoh nyata. Di zaman Rasulullah Muhammad SAW tidak ada kitab suci Al-Quran ditulis serapi ini. Ibu-ibu mungkin tidak ada. Tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Kapan terjadi itu? Hampir 40 tahun setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat, karena memang Al-Quran turun dan bahasa mereka dan karena mereka hafal. Walaupun disodorkan misalnya alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, antara kata roeba di sana huruf ba dengan huruf ya ini nggak ada bedanya. Jadi dia begini saja. Mana ya, mana ba, tapi mereka paham ini ya, ini ba, tahu dia, nggak ada titiknya soalnya masalahnya. Ini Quran yang asli itu. Di Mushaf Utsmani yang asli juga kalau nggak salah seperti itu Bapak Ibu. La roeba ya di Al-Baqarah itu tidak ada bedanya mana ya mana ba karena nggak ada titiknya dua-duanya. Nah kalau hari ini kita lihat buta coba seperti itu, bisa pelunggu baca? Jujur aja, bisa nggak? Mungkin nggak bisa. Orang di pesantren aja lama baru bisa baca. Nah akhirnya di ujung pemerintahan Ali bin Abi Thalib awal Bani Umayyah, ya ada salah satu tokoh paham qiraat, paham penulisan Al-Quran yang bernama Syekh Abu Aswad Ad-Du'ali, diminta oleh para tokoh saat itu, para pemimpin untuk melakukan ini. Dia tidak mau. Apa katanya? Tidak ada di zaman Rasulullah SAW, tidak ada di zaman Khalifah Abu Bakar, tidak ada di zaman Khalifah Umar, tidak ada di zaman Khalifah Utsman. Ini bid'ah bareh nih, tetap neraka bareh nih. Tapi kemaslahatan menuntut Bapak Ibu, banyak orang karena Islam semakin banyak berkembang, 40 tahun kemudian ini kacau baca Qur'annya. Sampai ada salah satu orang yang membaca Al-Quran, surat At-Taubah ayat ketiga. Wa annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, katanya. Oh, gemetaran dia. Padahal bacanya mestinya wa rasuluhu. Wa annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Apa maknanya? Ternyata beda jauh Bapak Ibu, beda harokat itu. Wa annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh artinya Allah dan Rasulnya berlepas diri, tidak mau campur tangan dengan perbuatan sesat orang musyrik. Itu artinya kalau wa rasuluhu. Tapi yang dibaca oleh Imam wa rasulihi, Allah berlepas diri dengan perbuatan sesat dilakukan oleh orang musyrik dan Rasulnya. Masya Allah. Maksudnya Rasulullah, Nabi Muhammad. Pertanyaan sesat enggak Rasulullah? Kan tidak. Gemetaran dia baru dan terima tawaran itu. Akhirnya dia buat yang pertama dilakukan adalah apa? Ya ini titik saja dikerjakan dulu. Mana ya, mana ba, mana sa, mana jim, mana kho. Itu diselesaikan dulu. Baru 100 tahun berikutnya baru disempurnakan ya oleh Syekh Khalil bin Ahmad harokatnya. Sehingga kurang lebih kerabelah tahun 150 tahun Al-Quran ini berharokat dan berbaris atau bertitik pasca wafatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan tiang tahu ini mau kita tutup, apakah ini bid'ah? Coba jawab. Kalau bid'ah jangan baca Quran hari ini seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Wal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dan doa semoga ini bawa keberkahan buat kita semua dan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Al-hadiniyah walau al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya Allah hamdal hamidin, hamdal dzakirin, hamdal mu'minin, hamdal muttaqin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam.
Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka bi abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata mal abror ya azizu ya ghafar ya azizu ya jabbar ya azizu ya satar ya rabbal alamin bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratil Fatihah.